Om Swastiastu, semeton Ebi, ampura tiang ini secara langsung, nanti setelah itu tiang privasi, bulan weten publik bagan iki yang membaca buku ini ada penelitian mandiri, ya, penelitian mandiri yang dilakukan di yang telah disahkan 19 Januari 2022. Itu yang melakukan penelitian Dr. DRS Idewo Made Darmawan MSI Pembina 314B Lektor Kepala, melakukan penelitian dengan judul penyebaran pertisana ide Idewo Anggungan ide Idewo Gedong Arte di Provinsi Bali. Yang menarik, yang ini ada di halaman 48, sangat menarik. Terkait dengan kawitan ini ada kebetulan kita baca sepintas ada di ruangan dalam wajing ya. Kali sang rahe menyelimuti sifat yang terbangun dalam diri Krian Batang Jeruk. 3 sifat itu adalah lugu, sesat, dan angkuh, ditambah lagi dengan mede mabuk. Itulah yang merasuk ke dalam jiwanya, ingin berkuasa sebagai raja. 3 sifat itu diperkuat lagi dengan perasaan was-was dan dendam kepada paman-paman dalam yang mempunyai posisi sebagai pendamping dan majelis kerajaan. Nah, ini dalam kurung Mancu Agung disebut. Karena itu I Gusti Batang Jeruk berprasangka kedudukan Mahapati bisa digantikan setiap saat, walaupun salah satu dari Manca Agung adalah menantu I Gusti Agung Batang Jeruk. Ketakutan Krian Batang Jeruk yang terus siraman dari orang-orang dekatnya sehingga semakin subur dan berkembang, maka dibuatlah intrik-intrik mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1478 atau tahun 1556 Masehi, di dalam Keraton Swecilingge Arsip Puragerga timbul keluara yang diciptakan oleh Krian Batang Jeruk. Nah, ini dikenal dengan pemberontakan Batang Jeruk. Ya. Ide Idewo Mayun yang bertata sebagai raja dan adiknya Ide Idewo segini belum mengerti membaca suasana yang terjadi di dalam keraton, sehingga Krian Pati Batang Jeruk tidak ragu-ragu lagi untuk menggulingkan kekuasaan di dalam Pemayun Beku. Krian Batang Jeruk dengan ambisi yang sangat kuat untuk menduduki singgasana kerajaan Gergel tidak lagi memperhitungkan kekuatan pihak lain dan masih setia pada dalam. Nah, disini timbullah pertempuran yang hebat di dalam keraton Gergel. Dalam suasana yang kacau, putri dari Sri Aji Dalam Batu Lenggong, saudara dari dalam Pemayun Beku, dipengaruhi oleh Krian Pati Batang Jeruk. Dalam Pemayun Beku dan dalam Segeni dimasukkan ke dalam gedung kanteng. Dikirakan apa bahasanya diamankan? Diamankan sebenarnya dan dijaga dari luar pintu oleh Idewo Anggungan. Peristiwa ini tersurat dalam dalam teks yang terjemahkan tahun 1986 dan halaman 31. Nah, ampun ini. Jadi teks ini kan jelas sumbernya jelas. Ada istilahnya di prasasti yang ada di Busan disebutkan ada yang ingin meluruskan sejarah, dianggap ini Kapucak, Idewo Anggungan dalam wajib Kapucak sebenarnya tidak ingin menjadi raja, tapi dianggap ikut. Nah, berarti ketemu literaturnya yang dikirimkan gitu. Ketemunya ternyata di prasasti Gedong Arte. Nah, udah jelas seperti ini. Berarti dijaga. Sang Raja Putra kali pinanjara sire Aneng Jeruk pura oleh sire Idewo Anggungan. Kedua putra raja dimasukkan ke dalam gedung oleh Idewo Anggungan. Jika menyimak teks yang tersurat dalam bab dalam secara logika dan akal sehat, seorang prajurit yang bersenjata lengkap, apa sulitnya untuk
tapi pukulnya memenggal kepala keduanya. Sementara adiknya kepala dan badannya sudah dipisahkan oleh kerajaan Krian Batanjero. Nah, kedua putra dalam Batu Renggong, Ide dalam Mayun dan Ide Sekening dapat dikeluarkan dari dalam gedung melalui lubang tembok yang dikuatkan oleh Krian Kebon Tubuh. Pemberontakan Krian Batanjero dapat ditumpas oleh Krian Patih Batanjero dapat dibunuh di desa Cihutan Bungaya oleh Kiai Mangiti. Maksud baik Ide Anggungan menyelamatkan putra mahkota agar terhindar dari amukan membabi budak Krian Batanjero. Jadi ada istilah bahasa Kampuja. Jadi kalau pernah membaca buku Bapak Dalam yang warna hitam, itu pemberontakan jelas dibilang ambisi ini menjadi raja. Nah, tapi literatur prasasti di Gedong Ratu menyebutkan berbeda kan? Nah, ini. Ini yang merebutnya dan empat saudaranya. Setelah itu Dewa Pangeran Mataram bergerak di Serayung Malembekung dibantu oleh adiknya Dewa Anom Sekening pada tahun 1482 atau tahun 1560 masih. Menteri utama dipegang oleh Krian Mangiti yang lebih dikenal dengan nama Ibu Daud Sri Anjing Umayun Bekung. Jalan pikirannya Baginda sangat berubah. Baginda menjaga jarak dengan pamannya beliau. Baginda Raja tidak mau lagi menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh paman Baginda karena, nah ini, mengapa Manca Agung keluar dari Puri? Karena ada ulara itu. Karena beliau yakin yaitu Dewa Gedong Artu, Dewa Nusil, Dewa Pagedangan, Dewa Bangli adalah saudara dari Dewa Agungan yang disangka telah ikut melakukan pemberontakan terhadap dalam Umayun Bekung. Walaupun sudah disampaikan alasan-alasannya mengapa beliau dilindungi di dalam gedung dan dijaga ketat oleh Dewa Agungan di depan pintu yang nyaris dihancurkan oleh Krian Pandi, namun dalam Bekung tetap mencurigai saudara dari Dewa Agungan. Kecurigaan dalam direalisasi dengan memerintahkan semua putra Aji Tegal Bersung untuk meninggalkan Legel. Nah, ada literatur yang saya temukan, yang pernah baca, bahasanya bukan meninggalkan, diusir. Nah, gitu, diusir itu, diusir, kemudian susun, ada bahasa susun jabatannya, ada sang apa ngakang itu, ada susun gitu. Salah satu contoh ada kan temukan ya yang di Bangli itu ada ikut aliran Sai Baba membuat apa namanya kelompok Sulingge dengan gaya melihat datanya pribadinya adalah Dewa A, kemudian data berikutnya ngakang. Nah, berarti yang udah pernah komunikasi ya turunan dari Dewa Bangli. Lalu mengapa identitasnya ada Dewa, ada ngakang? Pasti ada kaitannya dengan itu, ada susutnya, susut yang berjeru jangan sanggangan. Nah, ini Suksumo ya, saya mengucapkan terima kasih ini kepada peneliti mandiri sehingga yang bisa jadikan acuan untuk menelusur lagi, mempelajari lebih dalam tentang kautan tanya. Makanya nggak jarang nanti yang ada yang bertakon